Penerbangan dari Kabupaten Batu Jaya ke kota Sungai Indah telah tiba. Harap periksa barang bawaan Anda. ITU Rolls-Royce Phantom, sasis panjang khusus, katanya harga untuk model ini. Tidak ada batas atasnya. Opsi-opsi tambahannya saja, bisa dengan mudah melebihi $50 juta. Dia masih sangat muda. Pasti dia anak orang kaya ya? Anak orang kaya gitu? Kamu nggak nonton berita ya? Itu Bapak Wijaya, yang mengendalikan Uratnadi Economy Kota Sungai Indah, miliarder termuda dalam sejarah. Lebih dari separuh penduduk Riverton, mencari nafkah darinya. Keluarga kaya turun-temurun yang disebut-sebut itu, hanyalah orang biasa saja, yang berusaha hidup di bawahnya. Dasar bocah nakal, sudah berapa kali kakak bilang, jangan mencolok, kenapa harus heboh seperti ini? Siapa wanita ITU? Accu t'a eu, Mafkan Accu. Sudah 5 tahun. Kamu terlihat lelah. Tidak. Mengelola konglomerat sebesar itu pasti sangat melelahkan. Kamulah yang lebih susah. Stella, orang tua kita meninggal sejak dini. Kakak yang membesarkanku sendirian. Sekarang karierku sudah sukses. Kakak bahkan belum sempat menikmatinya. Sudah langsung pergi mengajar sukarela di pegunungan selama 5 tahun. Kakak, biar aku membalas kebaikan kakak dengan baik. Tentang perusahaan, kamu urus saja pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku. Tidak ada yang lebih penting daripada kakak. Aku tidak pernah membayangkan, Bapak Wijaya punya sisi seperti ini. Aku sangat iri pada kakaknya. Ayah, rasanya Bapak Wijaya menghormati kakaknya. Bahkan lebih dari menghormati orang tuanya sendiri. Jadi anak baik. Atau kakak marah. Haruskah asisten Tan menemani kakak jalan-jalan? Tidak usah, aku jalan-jalan sendiri saja. Aku mau beli hadiah untuk calon kakak iparku. Ini pertemuan pertama kami. Aku tidak bisa datang dengan tangan kosong. Nanti malam, aku akan mengamati dengan baik gadis yang akan menghabiskan hidupnya bersama adikku, melihat seperti apa dia sebenarnya. Kak, kalau kakak nggak suka sama dia, aku nggak akan lanjutin. Jangan ngomong konyol, nggak masuk akal. Selama dia baik sama kamu dan punya karakter yang bagus, kenapa aku nggak senang? Sudah, sana. Nanti ketemu di hotel. Kak, tunggu. Luna, jangan ke bandara, langsung aja ke hotel. Ada APA? Dia bilang mau belanja dulu. Bélin, ses yeux as-tu bu à Camus? Baru nanti dia ke hotel. Aku senang banget. Kakakmu luar biasa. Aku akan ke hotel sekarang juga. Buat siap-siap. Aku pergi dulu. Heidi, cepat ke Hotel Agung Bintang pagi. Gasken, kalau ketemu lampu merah, langsung tabrak aja. Sayap. Hei, awas, Tina, bilang ke Jai, buat siap-siap, kita ada tamu VIP yang harus disambut. Siap, Luna. Selamat ya, Luna, atas pertunanganmu dengan Bapak Wijaya. Sudah lama nggak pasti, soalnya kakaknya belum pulang. Tapi sekarang, akhirnya kamu dapat yang kamu mau. Ya, jangan berasumsi dulu. Nathan, paling menghargai pendapat kakaknya. Bapak Wijaya bilang kakaknya, sejak kecil punya masalah leher, dan dia sensitif sama udara dingin. Shal Hermes yang kamu beli mahal-mahal itu akan buat dia lihat betapa kamu sudah memikirkannya dengan matang. Nggak mungkin ada yang salah. Aku nggak kebayang. Kamu belum nikah aja. Bapak Wijaya sudah kasih kamu kartu hitam dan mobil mewah. Begitu kamu nikah, apa lagi yang bisa dia kasih? Begitu aku nikah, seluruh kerajaan besar keluarga Wijaya akan jadi milikku semua. Apa yang jadi milikku, aku ambil sendiri. Aku nggak perlu dia yang kasih. Cukup main-mainnya. Makan malam nanti. Aku mau kalian semua bersikap yang terbaik. Begitu aku jadi matriark keluarga Wijaya, kalian semua akan jadi tangan kananku.
Ini dia tempatnya. Minggir. Sekarang, hentikan mobil. Aduh. Noda ini nggak bakal hilang. Dan nggak akan pernah bersih lagi. Salah apa sih cara nyetir kamu? Nggak lihat jalannya? Kamu pikir kamu lagi ngapain? Aku ngapain? Lihat kekacauan yang kamu bikin. Kamu beruntung aku nggak bunuh kamu. Aku ngapain sih? Beraninya kamu malah nanya? Kalau kamu tadi nggak tiba-tiba loncat di depan aku nggak akan ngerem mendadak. Dan kopiku nggak bakal tumpah kemana-mana. Shal ini aja harganya lebih dari 10 nyawa sengsara kamu digabung. Kamu ngerti nggak sih? Aku nggak mau repot-repot debat sama kamu. Lepasin aku. Jangan bergerak. Gue bilang jangan gerak. Aku nggak tahan lagi. Hak APA yang bikin kamu perlakuin orang kayak gini? Betul. Aku lihat semuanya. Kalau nggak ada cewek muda ini yang turun tangan, kalian semua udah mati sekarang. Setelah dia selamatin nyawa kalian? Betul. Ayah, trukku tadi nggak bisa dikendaliin. Kalau dia nggak hentiin aku, kalian semua udah remuk. Kamu pikir kamu siapa? Aku nggak pernah minta dia ikut campur. Sudah kuduga. Saling bantu itu udah sifat dasar. Orang rendahan kayak kalian. Kalian aja nggak bisa jaga diri sendiri. Masih sempat mikirin orang lain? Sudah saya laporkan ke keamanan hotel bintang pagi. Lepaskan dia. Sekarang, mereka tidak akan membiarkan Ada yang buat masalah di pintu masuk hotel. Kamu ketua APA, siapa yang telepon? Captain Hadi. Aku yang telepon. Kamu yang urus sekarang. Berkali-kali berani ya. Sudah keterlaluan. Baik. Aku yang urus. Omong kosong. Captain Hadi, kenapa kamu pukul aku? Shay, buang si malang ini. Cuma ada mereka sedetik saja. Pintu masuk langsung. Teresa Koter. Jangan rusak suasana tamu VIP kita. Ya, Luna. Kamu ngapain? Pergi sana. Kamu ngapain? Kamu mau ngapain? Kakak. Ayo kita lanjut bayar utang. Kira. Shal sutra ini harganya berapa? Aku akan ganti. Ganti? Nyawa seluruh kelu argamupan. Tak akan cukup. Kamu mau ganti bagaimana? Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Jalang ini. Merusak. Hadiah sambutan yang aku siapkan. Untuk Stella. APA. Apa itu akan pengaruhi pernikahanmu dengan Nathan? Aku tidak tahu. Kakaknya adalah satu-satunya keluarga dia. Dia orang yang paling dia pedulikan. Sikap kakaknya terhadapku pasti akan berpengaruh. Jalang sialan. Kakakku sudah janji padaku. Begitu dia menikah masuk keluarga Wijaya, hotel ini akan dia berikan padaku. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu pacarnya Nathan Wijaya. Ayah. Betul, itu aku. Dia orang terkaya di kota Sungai Indah. Dia masuk dalam daftar 100 pengusaha muda terbaik dunia. Pacarnya Nathan Wijaya. Kamu mau nikah sama dia cuma karena uang dan kekuasaannya, kan? Bukan urusanmu. Kamu itu tukang bully yang suka semena-mena.
Kamu egois dan sombong. Kamu nggak selevel sama dia. Apa katamu? Ulangi lagi. Lupakan saja mimpimu menikah dengan orang kaya. Kamu nggak akan pernah bisa masuk ke keluarga Wijaya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membicarakan pernikahanku dengan Nathan? Ambil pemadam api dari mobil. Aku akan bersihkan mulut kotor jalang ini. Sayap. Luna. Jalan. Teruskan saja mulutmu yang nyinyir. Kamu pikir kamu di atas hukum? Nggak takut karma? Karma? Di kota Sungai Indah, siapa yang berani? Keluarga Wijaya yang menguasai kota ini. Yang mengendalikannya adalah tunanganku. Aku mau apa ya mau. Mau ngebully siapa yang ngebully. Tidak. Tidak. Aku kakaknya Nathan Wijaya, Stella Wijaya. Aku saudara perempuan Nathan Wijaya, Stella Wijaya. Aku baru saja bilang, tunanganku adalah Nathan Wijaya. Dan sekarang kamu mengaku sebagai saudara perempuannya? APA mungkin? Kamu pikir aku bodoh? Kamu bukan kuma bodoh. Kamu juga jahat. Aku takkan pernah membiarkan Nathan menikahimu. Kamu cari masalah. Ada APA, pemadamnya pasti sudah kosong. Aku akan ambil satu lagi dari hotel. Anggap ini sebagai sedikit rasa dari apa yang akan datang. Silakan, jawab saja. Lihat siapa yang menelepon. Kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk minta bantuan? Bukan berarti aku takut padamu. Aku cuma tidak mau membuat keributan. Sebelum makan malam dengan Stella dan merusak pertemuan kami. Apa-apaan ini? Diam. Kembalikan. Mundur, aku peringatkan kamu, lain kali, bukan cuma tamparan. Siapa yang menggambar ini? Apa sampah ini? Sangat jelek. Kembalikan lukisanku. Muridku yang menggambar itu tidak berharga, jadi, kembalikan saja padaku. Murid. Guru relawan? Kamu seorang guru relawan? Ada apa? Stella lagi ngapain ya? David. Bapak Wijaya. Tolong selidiki ses yeux as-tu un tutu. Cek lokasi ponsel kakakku, cepat. Baik Pak. Jadi kamu cuma guru relawan. Guru relawan ya? Nggak heran kamu kelihatan menyedihkan banget. Sampai-sampai miskin banget harus kabur. Ke pelosok, buat ngajar. Siapa yang beri kamu nyali? Wait lawanku? Nathan gak kasih tahu kamu, kerjaan kakaknya apa? Pasti dong. Dia bilang, dia pergi ngelakuin hal yang benar-benar hebat. Hal hebat yang dia sebut itu, Kuma mengejar Sekarila. Omong kosong, bocah-bocah miskin itu. Memang direct miskin selamanya. Ngajar anak-anak itu. Cuma buang-buang waktu. Sia-sia banget hidupnya. Terus itu disebut hebat? Stella, pasti lagi cari duit beneran. Bawa mobil mewah, pakai baju desainer khusus. Berandal kayak kamu. Nggak pantas ngatur penipuan buat ngalahin dia. Lukisannya. Mau? Kasih ke aku. Jangan disobek.
Ibu Stella, kalau ibu kangen sama kami, tinggal keluarin lukisannya terus lihat aja. Kami nggak akan pernah lupa kebaikan ibu. Jadi kamu mau lukisannya? Ini, ambil. SSSD. Nathan, kenapa? Aku nggak bisa hubungi kakakku, ada yang nggak beres. Aku suruh asistenku, cek lokasi ponselnya. Lokasinya dekat Hotel Bintang Pagi. Aku lagi ke sana sekarang. APA, kirimin aku foto Stella sekarang. Aku bakal kumpulin tim terus langsung nyari. Ok. Oh, iya, Via la JPAC et Jacques Kuning Narini. perhatiin itu ya. Coba jangan terlalu khawatir. Mungkin Stella, ponselnya aja yang mati. Nathan. Nathan. Jangan teriak-teriak. Nathan bilang kakaknya, hari ini pakai jaket kuning. Masih mau mengatur penipuan? Jaketku ada di sini, di dalam tas ransel, yang ada di koperku. Nggak mau ngaku kalau belum tertangkap basah ya? Baiklah, ambil. Setelah susah payah aku cari hadiah untukmu, itu seharusnya jadi hadiah selanjutnya untuk kalian kakak iparku saat pertama kali ketemu. Untuk pertemuan pertama kita, kau kasihku barang murahan ini? Calon kakak iparmu, mungkin bahkan nggak mau sentuh ini. Barang sampah ini buat anjing aja nggak pantas. TAPI buat kamu? Cocok banget. Tunggu, Stella. Seperti ini. Sempurna. Luna, lihat. Nggak ada jaket kuning di sini. Jaketnya nggak ada di koperku, jaketnya ada di badanku. Bukannya sudah kubilang, agar kau bersikap baik, kalau tidak, ini bukan cuma sekadar tamparan biasa. Lepaskan aku, jangan berani-berani sentuh aku. Pergi. Apa ini? Celana dalammu ini, apakah ambil dari tong sampah? Mencucikan. Penampilanmu lumayan, tapi kau baju de kotor. Dasar berndel, kau bikin aku muak. Apa ini? Jangan sentuh itu, kembalikan. Kembalikan. Kamu memang nggak mau berhenti ya? Kembalikan. Lebih cepat. Ayo, lebih cepat. Sayap. Jack. Kamu harus baik-baik saja. Orang tua kami sudah meninggal. Hanya menyisakan aku dan kakak. Mulai sekarang, aku akan jadi ayahmu, dan aku akan jadi ibumu. Jangan sentuh. Kembalikan. Aku bilang berhenti. Apa kamu nggak ngerti bahasa? Kamu benar-benar pembawa sial. Waktu kecil kamu bikin orang tuamu sendiri tewas. Sekarang kamu merusak semuanya buat aku. Memang pantas kamu jadi anak yatim.
Dan sekarang karena aku Stella. Dasar pembawa sial. Nggak heran orang tuamu mati. Kamulah pembawa sialnya. Berani-beraninya kamu dorong aku? Gue gebukin lo sampai babak belur. Masih mau melindungi dia? Ayo coba. Ayo, lindungi dia. Siapapun kamu, Calo Camus Sakiti Kakaku. aku tidak akan pernah memaafkanmu. Siapapun yang menyakiti kakakku, sudah mati bagiku. Ternyata adikmu, memang mirip denganmu. Sama-sama sampah tak berguna. Bisa ngomong doang, gak bisa bertindak. Dia bahkan gak bisa melindungimu. Kamu sampah yang lebih besar. Dan dia yang lebih kecil. Jangan berani-beraninya menghina adikku. Dia kelihatannya kayak anjing liar. Ternyata benar. Seperti bapak, seperti anak. Atau dalam kasusmu, seperti ibu, seperti anak perempuan. Sampah melahirkan sampah. Kalian berempat di keluargamu. Semua punya wajah pecundang. Sampah tak berguna. Seperti kamu memang pantas. Dijejek-jejekan. Kamu akan menyesal. Aku bersumpah. Kamu akan hidup untuk menyesalinya. Menyesal? Dan siapa yang bakal bikin aku menyesal? Di seluruh kota Sungai Indah. Siapa yang berani bikin tunangan Nathan Wijaya? Menyesal sedikit pun? Jangan disobek, aku mohon. Karena kamu berani berpura-pura jadi kakak Nathan, maka mulut kotormu itu harus dihilangkan. Shay, rekam ini untukku. Begitu aku nemuin kakak Nathan, aku akan pastikan dia melihat betapa aku menghormatinya. Dan bahwa aku nggak toleransi sama sekali pada siapapun yang nggak menghormatinya. Aku nggak percaya. Dia nggak bakal suka sama aku. Cac. Pasti ada yang nelpon polisi dari kerumunan tadi, yang baru kita usir itu. Terserah, siapapun yang datang. Begitu lihat Luna, pasti bakal hormat. Mereka pasti nggak bakal berani macam-macam. Aku nggak ada waktu buat urusin mereka. Nathan bakal sampai di sini bentar lagi. Kala dia tahu, aku jadi telat nyariin Stella karena ini. Dia pasti marah besar. Shay, bawa SI Jalang ani pergi dari sini. Teres, kita cari dia sekarang. Cac. Cac. Lokasi ponselnya, persis di sini. Cac. Kamu ada di mana sih? Bapak Wijaya, Bapak, lihat ini. Apakah ini ponsel Ibu Wijaya? Betul. Itu ponsel kakakku. Dia mungkin ada di sekitar sini. Aku mau semua orang ikut mencari. Saya. Cac. Kumohon, jangan sampai ada apa-apa. Allô? Nathan, ini aku. Stella.
Kamu di mana? Permisi, Pak. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit dan meminjamkan ponselmu. Permisi, Bu. Tidak, terima kasih kembali. Orang-orang itu binatang. Kalau saja aku menabrak mereka, aku yang akan hancur. Kamu yang menahan pukulan untukku. Mereka akan dapat balasannya. Mereka akan dihukum. Kamu sebaiknya pergi. Kakakku akan segera tiba. Permisi, Bu. Jaga dirimu baik-baik, ya? Terima kasih. Aku baik-baik saja. Kelihatannya lebih parah dari yang sebenarnya. Jangan khawatir. Camarilla. Ini semua salahku. Aku bersumpah waktu masih kecil, bahwa aku akan selalu melindungimu. Tapi aku gagal. Aku sangat tidak berguna. Aku sangat... Jangan bilang begitu. Apa yang selalu aku ajarkan padamu? Jangan menyalahkan dirimu sendiri atas kesalahan orang lain. Sudah kubilang, ini bukan salahmu. Bapak Wijaya, bolehkah saya berbicara sebentar? Silakan. Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, ini Dr. Surya. Beliau yang menangani perawatan Ibu Wijaya. Bagaimana kondisi kakak saya? Ibu Wijaya mengalami penyerangan dan penganiayaan yang sangat brutal. Saat masuk, beliau mengalami pendarahan intrakranial, kerusakan jaringan lunak parah di leher, luka kimia di rongga mulut, dan saluran pernapasannya. Wajahnya, tengen, dan berbagai jaringan lunak di seluruh tubuhnya. Semua mengalami trauma dengan tingkat keparahan yang berbeda. Kondisinya sangat serius. Untungnya, setelah dirawat, kondisi Ibu Wijaya sudah tidak berbahaya lagi. Beliau hanya perlu istirahat untuk pulih sepenuhnya. David. Pastikan kamu berterima kasih kepada Dr. Surya atas nama saya. Stella. Katakan saja padaku, siapa yang melakukan ini padamu? À Cuber Sympa, à Cannes Cubu Numérica. Yeah. Ada apa? Aduh, kepalaku sakit sekali. Aku tidak bisa mengingatnya. Kalau begitu, jangan dipaksakan. Tidak apa-apa. Sekarang kamu hanya perlu istirahat. Stella. Sekarang kamu harus istirahat. Aku ingin kamu memeriksa rekaman CCTV dari depan Hotel Bintang Pagi. Aku perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jangan khawatir, Bapak Wijaya. Saya sudah menanganinya. Hasilnya akan segera kami dapatkan. Bapak Wijaya, kami sudah mendapatkan rekamannya. Cepat, putar saja. Sekarang. David, sistem pengawasan di Hotel Bintang Pagi. Mari hari ini, semua rekaman, dalam dan luar, hilang. Silent. Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak Wijaya, akan kucari solusinya. Akan kuselidiki sampai tuntas. Aku akan kembali ke hotel untuk mencari petunjuk. Kamu tetap di sini, bantu rawat kakakku. C'est bec manquin. Baik, Pak. David, Ibu Stella, ada yang bisa kubantu? orang yang menyakitiku adalah tunangan Nathan, Luna Santoso, bersama sahabat karibnya dan saudara laki-lakinya. APA. Anda. Apa Anda yakin tidak keliru? Tadi Anda bilang sakit kepala dan tidak ingat apa-apa. Aku ingat dengan jelas. Akan kusampaikan pada Bapak Wijaya sekarang. Jangan beritahu dia. Kenapa? Aku sengaja pura-pura sakit kepala dan kehilangan ingatan. Dengan sengaja. Itu karena aku tidak ingin dia tahu. Saat pertama kali melihatku, dia begitu dileputi rasa bersalah. Sampai menampar dirinya sendiri 2 kali. Kalau dia tahu bahwa dalang dibalik semua ini adalah tunangannya sendiri, menurutmu dia akan berbuat apa?
Kalau mengenal Bapak Wijaya, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia akan bertindak lebih keras. Dia akan mengirim Luna dan kroni-kroninya langsung ke neraka. Lalu bagaimana? Setelah itu, dia kemungkinan besar akan begitu terbebani oleh rasa menyalahkan diri sendiri yang besar, hingga menghukum dirinya sendiri, karena dalam satu sisi, dia juga adalah kaki tangan. Itulah yang justru kukhawatirkan. Jadi aku harus bertindak lebih dulu. Aku akan balas dendam. Dan membuat orang-orang itu membayar. Dengan begitu, meskipun dia nanti mengetahuinya, dia tidak akan terkonsumsi oleh rasa bersalah. David, aku butuh bantuanmu. Allô? Nathan, kamu ketemu Stella? Aku sudah mencari di mana-mana. Aku sudah menemukannya. Batalcan Macan Malam Nanti Malam. Dia butuh istirahat. Nanti aku atur. Ajak kalian bertemu. Oak, aku mengerti. Luna, ada masalah apa? Siapa tahu ada apa dengannya? Memangnya dia kenapa? Suka cari perhatian banget. Kalau pertemuan kita ditunda, pernikahan juga ikut ditunda. Memangnya Nathan mikir apa? Sih? Kenapa dia terlalu sibuk dengan kakaknya? Kan bukan ibunya. Luna, seperti yang Anda perintahkan, rekaman pengawasan hotel sudah dihapus. Kalau HP-ku gimana? Apa video yang aku rekam di HP juga harus dihapus? Tentu saja tidak. Video itu kuncinya untuk mendekati Stella. Menghapus rekaman pengawasan hotel. Hanya karena aku tidak mau ada komplikasi yang tidak perlu sebelum pernikahan. Mengerti. Hai, Nathan. Sudah kubilang, fokus saja sama pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku. Aku sekarang sudah hampir sembuh total. Baru 10 menit. Kamu sudah nelpon aku 5 kali. Kak, besok kan ulang tahunmu. Di lelang hari ini. Jangan pikirkan untuk menghemat uangku. Aku akan memberimu semua hal indah yang ada di dunia ini. Baiklah. Kak, serahkan HP-nya ke asisten Tan. Biar aku bicara sebentar dengannya. Bapak Wijaya, saya di sini. Kalau kamu lihat barang bagus, Tawar un Tugdia. lalu, Jagadia. Ya, Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, kami sudah menyelidiki. Hari itu di hotel, kerusakan sistem pengawasan dilakukan dengan sengaja. bisa dipulihkan rekamannya? Butuh waktu sekitar 3 hari. Kamu punya waktu 1 hari. Siapapun yang berani menyentuhmu, aku ingin mereka mati. Katanya lelang hari ini ada banyak karya Master Adela. Entah itu perhiasannya, atau gaun rancangannya, semuanya terkenal di seluruh dunia, bahkan legendaris, benar-benar satu-satunya di dunia. Nah, itu baru kemewahan. Yang paling top, barang mewah biasa. Nggak bakal cocok buat Luna kita. Lelang hari ini, bisa dibilang diadakan, untuk menghormatimu. Pisak Ton Xingho Stella Xingho, ada pesta ulang tahun. Ini pertama kalinya kita ketemu. Aku harus tampil pas. Masalahnya, karya Master Adela. Harganya selanjut, uang yang kubawa. Mungkin nggak cukup buat beli semuanya. Hadirin sekalian, dengan ini saya nyatakan, lelang ini resmi dibuka. Barang pertama kami adalah orbit abadi. Pusatnya adalah mutiara keong 28 karat dengan struktur paralel jalur ganda yang terbuat dari platinum dan emas mawar. Disebut-sebut sebagai puncak dari karya kalung Master Adela. Harga mulai $50 juta. 60 juta. Gila. Dia langsung pakai penawaran lampion langit. Itu asisten Tan dari Chu Corp. Jangan-jangan Bapak Wijaya yang suruh dia? Memang asisten Tan. Luna, bukannya itu asisten Bapak Wijaya di sana? Pasti Bapak Wijaya yang atur ini. Buat kejutan buat kamu.
Luna, Bapak Wijaya sayang banget sama kamu. Nggak heran dia akhir-akhir ini bersikap dingin banget ke aku. Ternyata dia cuma pura-pura cuek. Biat baikin kejut ini. Selanjutnya, barang kedua kami. Riak Ruang Waktu. Karya masterpiece lain dari Master Adela. Penawaran lampion langit lagi. Dan barang ketiga kami adalah karya lain dari Master Adela. Namanya Gulungan Sungai Bintang. Terbuat dari Penawaran lampion langit, untuk ketiga kalinya. Ibu Stella. Barang lelang Master Adela, sudah semuanya saya amankan untuk Anda. Mengenai urusan yang, Anda perkaikan pada saya, sudah ada sedikit perkembangan. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan segera kembali. Anda sebaiknya beristirahat. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya, Bapak Tan. Itu tugas saya. Anda terlalu baik. Para hadirin, dengan senang hati saya umumkan bahwa lelang hari ini secara resmi telah berakhir. Bapak Tan? Apakah Bapak Tan ada di sini? Barang lelang Anda. Apakah Anda ingin saya antar ke suatu tempat? Atau Anda bawa sekarang? Tidak perlu mencari asisten Tan. Barang-barang lelang ini bisa langsung diserahkan padaku. Dan Anda ini siapa? Bapak Tan yang kamu maksud hanyalah seorang karyawan. Semua barang yang dia tawar adalah kejutan untukku dari tunanganku. Benarkah? Mungkin sebaiknya Anda telepon dulu Bapak Tan untuk konfirmasi. Bukan saya tidak percaya pada Anda. Tapi barang-barang ini sangat berharga. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Kamu buta? Tidak lihat. Ini tunangan Bapak Wijaya? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mempertanyakan calon nyonya besar keluarga Wijaya. Saya, yang baru saja kamu katakan, adalah penghinaan langsung terhadapku. Henggenan terhadap Nathan. Maafkan saya, bukan itu maksud saya. Tidak perlu panik. Mereka cuma sekumpulan orang yang ingin diakui tapi tak berguna. Sedangkan untuk barang lelang tadi, tidak ada hubungannya dengan mereka, tidak sepeser pun. Kau ternyata Luna. Dia itu. Aku ingat sekarang. Bukankah itu yang di pintu masuk hotel, jalan itu? Apa-apaan dia lakukan di sini? Dan lihatlah dia, berdandan seperti orang penting. Lama tak berjumpa. Mulut kalian masih sama busuknya. Halo. Bisa tolong minta seseorang untuk bantu saya dengan barang lelang saya, dan memuatnya ke mobil saya? Terima kasih. Barang lelangmu? Lelakan, lelucon terbesar yang pernah kudengar. Kami masih punya masalah yang belum selesai. Dan kau berani muncul di sini dan membuat masalah? Apa kau benar-benar tidak menghargai? Hidup tak berhargamu lagi? Nona, jaga sikapmu. Kau buta? Aku sedang membersihkan hama untuk rumah lelang ini. Dan kau yang menyuruh Xinghal menjaga sikap? Gaun Givenchy itu disewakan? Biar kutanya. Bagaimana caranya kau menyusup masuk ke lelang kelas atas ini? Apa kau tahu, satu barang di sini saja, harganya lebih dari seluruh hidupmu? Atau mungkin, kau menyelinap melewati penjaga, dan masuk diam-diam ke sini, berencana mencuri sesuatu? Keamanan seperti apa yang dimiliki rumah lelang kalian? Ini, kalian biarkan sembarang orang masuk ke sini. Periksa kartu undangannya. Sekarang, aku yakin, dia bahkan tidak ada di daftar tamu sialan itu. Permisi, Nona, tolong izinkan saya memeriksa kartu undangan Anda. VIP Terdegai. Mohon maafkan ketidaksopanan saya. VIP Terdegai. VIP Terdegai. VIP level segitu? Dia? Gimana bisa? Gak mungkin. Pasti salah lihat. Dia cuma guru relawan rendahan. Masa iya dia? VIP Terdegai. Pack host. Coba lihat lagi. Perhatikan baik-baik. Pastikan dia bukan penipu. Tolong antarkan barang lelang saya ke mobil saya. Baik, Bu. Segera saya atur. Jangan berani-berani. Dengga, Simiwa. Aku tahu siapa dia. Dia berandal jalang. Dia gak punya siapa-siapa di kota Sungai Indah. Dia cuma guru relawan yang terdampar di gunung. Ngajar anak-anak miskin. Dasar APA dia berhak ada di sini? Dan duit apa yang dia punya buat beli barang lelang yang mahalnya keterlaluan ini? Dia pasti nyusup masuk
Cuma buat nyuri. Saran gue, selidiki latar belakangnya sampai tuntas. Ada yang kehilangan sesuatu? Semua, cepetan periksa barang-barang pribadi kalian. Bisa jadi, dia udah kabur bawa barangnya. Mana gelang edisi terbatas? Cartier Gue? Kok bisa hilang? Brothers Gue. Brothers Sapphire Gue. Barusan masih di sini. Pasti si Jalang itu yang ambil. Denger tuh? Ketahuan basah. Nah, mewakili rumah lelang, gue geledah lu. Mari kita lihat di mana lu sembunyikan barang curiannya. Peijengan, beraninya kau sentuh Luna? Tolol. Kamu yang cari masalah. Siapa yang cari masalah? Berani sekali kau pukul aku? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau sentuh aku? Terus kenapa kalau aku lakukan? Kamu. APA? Kamu apa? Waktu itu kan kamu senang memukulku? Sangat menikmati ya? Ada APA? Sekarang giliranku yang balas memukulmu. Kamu jadi tidak suka? Peijengan, waktu itu, aku belum sempat menginjakmu. Seperti serangga yang kamu itu. Anggap saja kamu beruntung. Kalau aku membiarkanmu. Keluar dari sini dengan selamat. Aku bukan manusia. Kamu tidak pantas kusebut namaku. Mereka baru saja menamparmu. Sekarang aku yang akan membelamu. Balas pukul mereka. Lepaskan saja. Aku tidak berani. Baiklah. Aku yang akan melakukannya untukmu. Aku tidak akan biarkan kau pukul aku lagi. Heidi. Tia. Tan Jian Tuku. Aku akan mencabik-cabik wajahnya. Kamu yang suka menggertak kami kan? Nah, sekarang kamu akan bayar 100 kali lipat. Ayo lihat siapa yang berani sentuh dia. David. Wah, akhirnya kamu kembali. Wanita ini berani mengklaim barang yang Nathan suruh kamu tawar untukku. Dia bahkan menghinaku. Dia sengaja melukaiku. Aku perintahkan kamu. Beri dia pelajaran yang berat. David, karena kamu sudah di sini, kami akan bantu kamu. Bantu aku? Apa kamu sudah gila? Gila. David, apa kamu sudah hilang akal? Lihat aku. Luna Santoso. Tunangan Nathan Wijaya. Dan kamu malah membela Jalang ini? Ibu Santoso, hati-hati bicaramu. Ibu Wijaya bukan orang yang bisa kamu sentuh. Omong kosong. Di kota Sungai Indah, apakah ada orang yang aku, Luna Santoso, tunangan Nathan Wijaya, tidak bisa sentuh? Ada apa antara kalian berdua? Ah, sekarang aku mengerti. Luna, Ada APA, kalian berdua sedang bermain api. Diam mulutmu. Kamu boleh menghina aku sesukamu. Tapi jangan berani-berani memfitnah Ibu Wijaya. Lihat, dia sudah hilang kendali. Lihat, aku benar. David, aku ingat kamu punya istri. Jadi kamu punya wanita simpanan? Tapi harus kukatakan, seleramu payah banget. Bisa jatuh cinta pada sampah seperti itu. Luna, mereka berdua itu sangat cocok satu sama lain. Jalang entak anjing. Pasangan yang dibuat di neraka. Betul sekali. David, beraninya kamu. David Tan, kamu berani sekali menggelapkan uang dari korporasi Wijaya untuk menyimpan wanita simpananmu, dan kamu bahkan membelikannya. Perhiasan semahal itu? Tunggu saja, aku akan bilang ke Nathan sekarang juga. Dan bayar dia yang urus kamu. Bajingan pengkhianat. Luna Santoso, hati-hati bicaramu. Ibu Wijaya adalah kakak bapak Wijaya. Kamu bisa menghina aku sesukamu, tapi kalau berani memfitnahnya, kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi. Aku sarankan, kamu minta maaf pada Ibu Wijaya sekarang. Kalau tidak, lepaskan saja jadi nyonya besar keluarga Wijaya. Apakah kamu bisa keluar dari kota Sungai Indah dengan selamat? Itu baru pertanyaannya. Oh, jadi sekarang kamu marah? Kakak bapak Wijaya? Trik murahan darinya ini sudah pernah dicoba sebelumnya. Aku langsung tahu. Kakak Nathan, tidak mungkin jadi guru relawan desa. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Kalian sama-sama bodohnya. Bego keras kepala. Kamu akan bayar untuk ini, dan segera. Tidak, kamu yang akan bayar. Dan segera. Heidi,
Tina. Abaikan asisten Tan. Tayan SI. Jalang itu. Hari ini aku akan mencabik mulutnya. Mari kita lihat bagaimana dia berusaha mengambil tempatku nanti. Aku ingin lihat kamu coba. Kamu juga mau ikut? Baiklah. Beraninya kamu, David Tan. Kamu berani menyentuh orang-orangku? Aku akan bilang ke Nathan sekarang juga. Biarkan dia lihat bagaimana asisten setianya membantu orang luar, mengganggu tunangannya. Nathan, aku diganggu nih. Sini sekarang. Luna. Besok, kan ada pesta ulang tahun kakakku. Masih banyak hal penting yang harus dicek. Di tempat acara, aku kebanjiran kerja. Nggak bisa ninggalin. Bisa nggak kamu yang kesana? Buat jagain buat aku? Tapi aku bilang, aku diganggu. Santai aja. Siapapun yang ganggu kamu. Bacal Cubal. Tapi sekarang, yang paling penting, yaitu pesta ulang tahun kakakku. Dengar ya, sayang. Ok. Baiklah, aku berangkat. Gitu dong. Begitu semua ini selesai, aku pasti balas budi. Luna. Bapak Wijaya, dia, diam. Nathan, menyuruhku ke hotel, buat siapin pesta kakaknya. Dia nggak ada waktu buat aku. Kalian beruntung. Begitu urusanku selesai, aku akan habisi kalian semua. Aku dengar, ada masalah di sini. Ada APA? Kakak Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, ada yang bisa saya bantu? Aku kirim foto. Itu kakakku. Dia lagi dalam perjalanan ke lelang kamu. Jagain dia buat aku. Saya janji, mulai hari ini, dia adalah VIP tertinggi kami. Dia au Paling Panting. Dalam hidupku, Kaloada a Papa Samadia dit en Patmu. kamu yang akan kutuntut. Jangan salahkan aku kalau aku berbalik. Jelas sekali. Bapak Budi, kami ingat? Dan kalian siapa? Kita pernah makan malam bersama, ingat? Bulan lalu, di restoran Barat Nia. Sekarang aku ingat, kalian adalah sahabat karib, tunangan Bapak Wijaya. Bapak Budi, itu dia. Dan asisten itu Tan, mereka pasangan pezina. Mereka menindas Luna. Mereka menindas kami. Mereka tidak hanya mencuri barang lelang Luna, tapi bahkan memukul orang. Lihat APA yang mereka lakukan pada kami. Benar, Bapak Budi. Demi Bapak Wijaya, Bapak harus membela kami. Wanita ini jahat. Dia pembohong. Suruh satpam menangkap mereka. Dia adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Jika sesuatu terjadi padanya di bawah pengawasanmu, aku tidak akan ragu untuk berbalik melawanmu. Hosto Meng Kosong. Bapak Budi, kamu salah orang. Kalau mau memukul, pukullah jalang ini. Kamu yang kupukul, Pinay here. Bapak Budi, brengsek. Kau sudah gila ya? Dia kasih makan apa sih ke kamu? Semacam guna-guna? Atau jangan-jangan, kau juga sudah tidur sama dia? Gue tutup mulut kotormu. Kalau kau pukul kami, sama saja kau tampar muka Luna. Luna nggak akan biarin ini. Bapak Wijaya juga. Salah. Bapak Wijaya nggak akan membiarkan kalian berdua lolos. Kalian tahu nggak siapa nyonya ini? Siapa dia? Cuma orang rendahan si Malang. Guru relawan cuma segitu. Omong kosong. Nyonya ini, dia adalah adik kandung Bapak Wijaya sendiri. Dia beneran adiknya? Saudara kandungnya sendiri? Yang asli? Ibu Stella, kami minta maaf banget. Kami nggak bermaksud begitu. Ini semua salah Luna Santoso. Dia yang suruh kami. Tolong jangan kasih tahu Bapak Wijaya. Ibu Stella, ayah, ini semua salah Luna Santoso. Kami cuma orang tak penting. Kami cuma ikut perintah. Ibu Stella, tolong berbizar hati. Maafin kami kali ini. Kami nggak berani lagi. Kami akan tangkap Luna Santoso buat ibu. Sekarang juga, biar ibu bisa melampiaskan amarah. Sekarang kau minta ampun? Dulu, di depan pintu hotel.
saat kau mempermalukan dan memukuliku habis-habisan. Pernahkah terpikir olehmu untuk sedikit berbelas kasihan? APA, kau bahkan berani menyakiti adik kandung Bapak Wijaya sendiri? Kau jelas-jelas ingin mati, kau. Bapak Budi, saya ingin minta tolong, silakan, saya sekarang telah mendapatkan rantai bukti yang lengkap atas kejahatan mereka terhadap Ibu Wijaya, termasuk penyerangan yang disengaja, pengenon, dan perusakan properti. Buktinya lengkap. Tolong suruh anak buah Bapak bawa mereka langsung ke biro investigasi. Saya akan pastikan mereka membusuk di penjara seumur hidup. Seseorang, bawa kedua idiot yang ingin mati ini dan keluarkan mereka dari sini. Beritahu biro investigasi bahwa mereka bertanggung jawab atas kerugian besar di sini. Rumah lelang kami juga akan menindaklanjuti masalah ini sesuai hukum yang berlaku. Ibu Wijaya, kami benar-benar tahu kami salah. Ibu Wijaya, lepaskan kami. Aku mohon. Ibu Wijaya, tolong. Lepaskan. Ibu Wijaya. Amankan barang lelang Ibu Wijaya. Ya, Pak. Ibu Wijaya, bolehkah saya berbicara empat mata dengan Anda? Lihatlah. Seperti yang Anda perintahkan. Saya telah menyelidiki Kakak Beradik Santoso, Sekre Menyeluruh, dan bagaimana mereka diam-diam menggunakan pengaruh Bapak Wijaya untuk melakukan semua tindakan ilegal mereka, dan saya telah mengidentifikasi semua parasit yang mereka tanam di seluruh korporasi Wijaya. Buktinya kuat, kita bisa menjatuhkan mereka semua sekaligus. Kerja bagus, Asisten Tan. Mereka telah tenggelam, lebih rendah dari yang kubayangkan. Tindakan mereka sangat hina. Sungguh memuakkan. Mereka benar-benar sampah masyarakat. Untungnya Anda menemukan sifat asli mereka tepat waktu. Kalau tidak, jika Luna Santoso menikah dengan Bapak Wijaya, akibatnya tidak terbayangkan. Ayo pergi. Aku akan mengadakan pertunjukan yang luar biasa di pesta ulang tahun itu. Aku kesal banget. Di lelang tadi, jalang sialan itu, sama asisten Tan, komplotan dan mainin aku. Nathan, aja nggak bisa bedain, mana yang penting. Dia nggak belain aku, ya udah. Tapi malas suruh aku siapin lokasi pesta ulang tahun adiknya. Badanku pegel dan capek banget. Luna, tenang dulu. Begitu kamu resmi jadi nyonya muda keluarga Wijaya, balas dendam sesekamu. Betul, Luna. Keluarga kita mengandalkanmu. Lihat tuh si Nathan Wijaya ini. Besok dia ngadain jamuan ulang tahun buat adiknya. Dan dia malah yang termahal. Balairung Waldorf di kota Sungai Indah. Katanya 1 botol anggur di sana. Harganya setara gaji bapakmu 6 bulan. Jangan dibahas lagi, dia nggak masuk akal banget. Dia cuma ngasih undangan ke Luna sama Jai. Apa kami ini orang tua? Besannya, orang luar di matanya, dia jelas-jelas nggak menghormati kami. Betul, katanya kaviar di jamuan itu dijual per gram. 1 suap harganya setara penjaluran bulanan kilyarga biasa. Sayang banget, kita nggak bakal bisa nyobain. Mereka kan keluarga terkaya di Sungai Indah. Mereka pilih-pilih tamu. Kami cuma kerabat miskin. Jangan harap bisa naik kelas sosial. Udah, kalian semua udahan. Dia cuma terlalu sayang sama adiknya. Makanya dia ketat banget soal daftar tamu. Mengajak Jai. Udah termasuk kebaikan. Biwiraku. Aku cuma nggak ngerti. Dia cuma adiknya. Nanti juga bakal dinikahkan. Dia kan orang luar. Kenapa si Nathan Wijaya sangat perhatian sama dia? Aku juga nggak ngerti. Buat nikah sama aku, dia butuh persetujuan adiknya. Aku jadi mikir, dia ini nggak waras. Adiknya juga sok-sokan. Sok tinggi. Aku aja belum pernah ketemu. Begitu aku jadi nyonya rumah, dia bakal dapat ganjarannya. Luna, begitu kamu jadi nyonya keluarga Wijaya, jangan lupa hotel yang kamu janjiin buat aku. Sama aku, ingat kenaikan jabatan dan gajiku. Nathan, kapan kamu dan Stella sampai? Aku lagi sibuk nih. Jadi Baka lagak la maladie. Stella seharusnya sudah sampai sebentar lagi. Bisa bantu aku menghibur tamu-tamu dulu? Tentu saja, tidak masalah, Nathan. Untuk itulah aku di sini. Begitu Stella tiba, aku akan pastikan dia diurus dengan baik. Ok. Berapa lama? Sebentar lagi, Bapak Wijaya, sekitar 1 jam. Lebih cepat. Ya, Pak. Stella. Hari ini,
Aku punya sesuatu yang spesial untukmu, hadiah ulang tahun terbaik yang pernah ada. Mungkinkah kakaknya Nathan yang datang? Siapa yang bilang kamu boleh datang? Bapak Wijaya yang mengundangku. Aku di sini, atas undangan yang sah. Ada APA? Berani sekali kamu muncul di sini. Kupikir setelah kejadian kemarin, kamu punya akal. Untuk pergi jauh-jauh dari kota Sungai Indah. Ibu Santoso, hari ini adalah jamuan ulang tahun kakak Bapak Wijaya. Bapak Wijaya memerintahkanku untuk hadir dan membantu di sini. Beraninya kamu menyebut-nyebut kakaknya Nathan? Kamu biarkan jalang itu memakai nama kakaknya Nathan untuk menipu orang? Kalau dia tahu, kamu mati. Ibu Santoso, hati-hati dengan ucapanmu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Luna, mau ku beri pelajaran? Itu pasti adiknya Bapak Wijaya. Lihat pakaiannya. Sepertinya, Carrier Master Adela. Gaun gulungan Sungai Bintang. Anting riak ruang waktu. Kalung orbit body. Wah, berapa nilai semua ini? Itu setidaknya beberapa harta kecil. Bahkan mutiara keong di lehernya saja. Pasti bernilai puluhan juta dolar. Bapak Wijaya benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya. Untuk adiknya ya, adiknya Bapak Wijaya. Sangat memesona. Tunggu, apakah aku pernah melihat pakaian itu di suatu tempat? Stella, akhirnya kamu datang. Aku Luna, tunangan Nathan. Kamu terlihat sangat cantik hari ini, dan gaun serta perhiasan ini, hanya orang dengan status sepertimu, yang bisa benar-benar memakainya dengan sempurna. Tunangan? Betul. Kalau aku ingat benar, kau dan Nathan bahkan belum bertunangan. Saat ini, gelar tunangan bukan hakmu untuk klaim. Aku salah bicara. Kamu pikir kamu siapa? Saat aku menjadi matriar keluarga Wijaya, kau yang pertama akan kuhajar. Ngomong-ngomong Stella, sebenarnya aku sudah menyiapkan hadiah sambutan khusus untukmu beberapa waktu lalu. Itu Shawl Hermes edisi terbatas. Sayang sekali. Sayang apa? Sangat disayangkan. Shawl itu dirusak dengan kejam oleh seorang wanita. Jalang itu. Ya, tapi jangan khawatir Stella. Aku sudah memberikan pelajaran keras pada jalang itu. Pelajaran yang keras. Shay, perlihatkan pada Stella video yang kita rekam. Ini, lihatlah. Lihat, ini jalangnya. Kakakku waktu itu sangat marah. Dia secara pribadi yang menanganinya untukmu. Kalau mau, aku bisa tambahkan kontakmu. Dan mengirimkan video ini padamu. Anggap saja sebagai tanda hormatku. Aku tidak akan mentolerir siapapun yang tidak menghormatimu. Berani-beraninya kau pukul kakakku? Serahkan ponselku. Walaupun kau kakaknya Nathan, kau tak bisa seenaknya memukulku. Apa aku melakukan kesalahan? Atau jangan-jangan si jalang itu yang membisikkan kebohongan di telingamu? Aku paham. Carapania. Kau anjing tua. Kau yang membuat masalah, mencoba merusak hubungan antara Stella dan aku, betul kan? Shay, bungkam mulut anjing tua ini untukku. Sayap. Tunggu sebentar, cahayanya terlalu terang. Jadi telingamu juga tidak berfungsi? Tidakkah suaraku terdengar familiar? Ayah. Tidak mungkin. Carapania. Kau jalan. Sedang apa kau di sini? Hari ini ulang tahunku, dan pesta ulang tahun ini untukku. Jadi di mana lagi aku harus berada?
Omong kosong. Kau pikir kau siapa? Bikin keributan di acara seperti ini? Sekarang aku paham. Kau kan yang melakukannya? Kau yang membawanya ke sini. Lelang kemarin belum cukup buatmu? Sekarang berani-beraninya kau merusak pesta ulang tahunku juga? Tidak takut Nathan. Akan kubunuh kau? Kau yang pantas dibunuh. Kau terlalu bodoh untuk menyadarinya. Kau benar-benar tak tertolong. APA, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dari yang Ibu Santoso katakan, adik Bapak Wijaya, itu palsu? Tepat sekali, pelacur yang ini, dia benar-benar nekat, dia ingin mati. Berpura-pura jadi adik Nathan. Berpura-pura jadi tamu kehormatan di pesta ulang tahun hari ini. Dia ngomong sembarangan. Ini adalah adik Bapak Wijaya, Stella Wijaya, Ibu Wijaya. Kudengar adik Bapak Wijaya sudah pergi selama 5 tahun, dan hidupnya sederhana. Ini penampilan publik pertamanya, jadi tidak banyak orang yang tahu wajahnya. Hadirin sekalian, asisten Tan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dia tidur dengan pelacur ini, melakukan perselingkuhan. Pasangan pezina ini datang ke pesta ini dengan satu tujuan, menjarah sumber daya korporasi Wijaya. Sebagai tunangan Nathan Wijaya, saya Jamin, dia Kumasireng, guru relawan miskin, Berndel, yang cuma bisa nyelonong ke kalangan atas, dengan berpura-pura jadi orang lain. Petani rendahan. Sebagai tunangan Nathan Wijaya, aku jamin padamu, dia cuma seorang guru relawan yang miskin dan menyedihkan. Guru relawan, seorang berandal, petani rendahan yang cuma bisa masuk ke kalangan atas, dengan berpura-pura jadi orang lain. Di lelang kemarin, dia mencoba mencuri sesuatu, dan aku menangkap basah dia. Dia berkolusi dengan David Tan, dan untuk sementara mereka berhasil kabur. Semua yang dia pakai adalah barang curian. Dia seperti katak bergon ballot. Berpura-pura jadi putri. David, kau sedang menggali kuburan sendiri. Membawa seonggok sampah ini ke sini. Sama seperti menampar wajah kakaknya. Tepat di depan Nathan. Kau dan keluargamu akan menghilang dari kota Sungai Indah. Yang keluarganya akan menghilang adalah kau. Kaulah yang menyalahgunakan kekuasaanmu dan menjarah korporasi Wijaya, menggunakan koneksimu ke Nathan. Berapa banyak transaksi kotor yang sudah kau lakukan? Kenapa tidak kau sertakan pada semua orang? Jalan. Beraninya kau memfitnahku. Jalan. Beraninya kau menyiramku. Aku bana kau. Berani-beraninya kau pukul kakakku. Aku habisi kau. Shay. Seseorang. Tadi kamu aktingnya bagus sekali ya? Hajar habis-habisan dua orang ini. Kala ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Semuanya berhenti di situ. Nona yang di sini ini adalah adik kandung Bapak Wijaya, Ibu Stella Wijaya. Gaji kalian semua berasal dari Bapak Wijaya. Sekarang mau main tangan dengan adik kandungnya sendiri? Sudah dipikir matang-matang? Jangan dengarkan omong kosong sitan ini. Mereka berdua selingkuh. Dia Kumapanepu, perusak rumah tangga yang menggoda pria orang. Aku adalah calon istri Nathan Wijaya, calon nyonya rumah tangga Wijaya. Sekarang aku perintahkan kalian sebagai tunangan Nathan Wijaya. Sekarang juga, tangkap dua orang ini. Siapa yang tidak patuh, besok akan diusir dari kota Sungai Indah. Ayo, siapa yang berani? Ayo lanjutkan. Apa yang baru saja kamu katakan? Ada masalah di ruang jamuan. Berpura-pura menjadi adikku. Kirim ke aku segera setelah dipulihkan. Ya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Ibu Wijaya. Itu Bapak Budi. Dia juga ada di sini. Dia sepertinya tahu si penipu yang disebut Ibu Santoso. Pasan, kalau aku tidak salah dengar, kau melindungi wanita ini? Kau buta seperti kelelawar. Kau bahkan tidak mengenali adik kandung Bapak Wijaya? Kau yang buta. Baroninnya kau tidak mengermatiku. Tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Nathan? Aku memanggilmu Bos San, hanya sebagai basa-basi. Dan siapa kau pikir dirimu ini? Laikikin. Abakan dia. Tunggu dulu. Kau pikir sedang apa kau?
Kau bahkan tahu, seperti apa adik Bapak Wijaya? Aku mungkin tidak tahu seperti apa rupanya, tapi aku yakin, jalang ini pasti bukan dia. Kemarin, Bapak Wijaya mengirimiku foto adiknya. Kuharap setelah melihat ini, kau tidak akan menyesal. Kau gila ya? Kenapa sih kau hancurkan HP gue? Jangan kira aku nggak tahu apa yang kau rencanakan. Kau cuma mau mengulur waktu, mengaburkan masalah. Aku baru sadar sekarang. Kau dan dua ular ini bersecond call. Kalian semua berkomplot melawanku, hanya untuk memanfaatkan ketidakhadiran Nathan dan mengambil untung dari acara ini. Otakmu kenapa sih? Jalurnya nyambung gak sih? Nggak ada orang waras yang bisa mengikuti logika ngawurmu. Kena benar ya? Mulai putus asa ya? Tunggu saja sampai Nathan tiba. Akan kuungkap semuanya. Si dia orang di sini akan membayar mahal. Yang akan menyesal nanti, bukan aku. Kau. Bapak Budi, tenang saja. Dia sudah tak tertolong kebodohannya. Jangan turun ke levelnya. Kita lihat siapa yang benar-benar bodoh di sini. Luna Santoso, apa kau mau menyeret seluruh keluargamu ikut hancur? Bapak Budi. Baronnya kau jadi tidak tahu terima kasih? Aku akan urus kau juga sekarang. Tangkap mereka bertiga sekarang juga. Akan kuperlihatkan pada mereka apa yang terjadi di kota Sungai Indah kalau berani melawan Luna Santoso. Siap, Bu. Bapak Tan, acaranya akan segera dimulai. Ayah, Ibu. Kalian ngapain di sini? Siapa yang suruh kalian datang ke sini? Tapi kan kamu bilang bahwa Bapak Wijaya khusus mengundang seluruh keluarga kami untuk menghadiri pesta ulang tahun adiknya. Untuk memberi kami kejutan. Aku tidak pernah bilang begitu. Luna, acara yang begitu meriah, masa kami mau melewatkan kesempatan untuk mendukungmu? Siapa tahu, Bapak Wijaya akan mengumumkan tanggal pernikahan kalian hari ini. Kak, kayaknya ibu benar. Nathan pasti sedang merencanakan kejutan untukmu, makanya dia sengaja melakukan ini. Mungkin, Nathan selalu suka membuat kejutan untukku. Akhirnya dia akan melamarku. Aku hampir masuk ke keluarga Wijaya. Apa yang membuat semua orang begitu senang? Aku yang membawa mereka ke sini. Apa barusan kamu bilang? Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu punya untuk menambah tamu ke daftar? Bahkan aku, sebagai tunangan Nathan, tidak punya wewenang itu. Hentikan omong kosong ini. Masih mau berakting? Kecanduan akting, ya? Tunjukkan sekarang. Mari kita lihat buktinya. Ya, Ibu Wijaya. Hari ini, di pesta ulang tahun Ibu Wijaya, kami akan membongkar para parasit di dalam korporasi Wijaya, serta bagaimana orang-orang tertentu memanfaatkan pengaruh Bapak Wijaya untuk mengisi kantong mereka sendiri dengan aktivitas ilegal. Semua bukti akan dibeberkan untuk meluruskan fakta. Parenti main. Luna, saat Nathan tiba di sini, langsung beritahu dia bahwa anjing ini sudah lupa siapa majikannya. Pertama, adalah ayah dari Ibu Luna Santoso, Bruce Santoso. Dia memanfaatkan hubungannya dengan Luna untuk mendapatkan pekerjaan, untuk ditempatkan di anak perusahaan, bahan bangunan korporasi Wijaya, sebagai wakil manajer pengadaan. Hanya dalam 1 tahun 3 bulan, dia menyalahgunakan jabatannya untuk menggembungkan harga pengadaan, dan menerima suap total, hampir $8 juta. Tutup mulut kotormu, kamu anak tak tahu sopan santun. Beraninya kau memfitnahku, aku akan memberimu pelajaran yang tak pernah orang tuamu berikan. Luna, apa yang terjadi di sini? Di mana Nathan? Dia perlu mengendalikan anjingnya. Di acara seperti ini, tidak pantas kalau dia mengejet. Buktinya mencakup kontrak pengadaan yang dia setujui, dengan harga
30 hingga 50% di atas harga pasar. Transfer tidak biasa ke rekening pribadinya dari pemasok dan catatan transaksi tersebut, foto dan catatan pertemuan pribadinya dengan pemasok lain. Itu bohong, itu kebohongan yang keterlaluan. Sayang, kamu harus membela ayahmu, tenang. Selanjutnya, Ibu Luna Santoso, Celia Santoso. Dia memanfaatkan putrinya, Luna, untuk menekan bank yang bermitra dengan Korporasi Wijaya, mendapatkan pinjaman bisnis berbunga rendah secara ilegal, hingga total 12 juta dolar. Lalu uang itu dipinjamkannya sebagai rentenir, mendapatkan keuntungan ilegal lebih dari 3 juta dolar. Selain itu, kamu menggunakan koneksimu dengan Luna untuk mendapatkan kontrak untuk beberapa layanan keamanan dan logistik Korporasi Wijaya. Kemudian kamu subkontrakan pekerjaan itu, mengantongi margin keuntungan yang besar. Kamu beraninya kamu. Ibu, kamu baik-baik saja? Aku banakau. Ada APA, kamu takut menunjukkan pada semua orang sifat aslimu yang buruk? Lanjutkan. Selanjutnya, sepupu laki-laki Luna, Gary Santoso. Masih sama saja. Ada 17 berkas lagi di sini, melibatkan Tant Luna, sepupu, dan kerabat lainnya, total 9 kerabat. Kau jalang licik yang kejam. Aku bersumpah Aku akan pastikan kau mati dengan menyakitkan. Aku bersumpah. Orang-orang ini, entah memanfaatkan hubungan khusus mereka dengan Luna Santoso dalam jaringan Korporasi Wijaya untuk mencari keuntungan, atau di dalam perusahaan afiliasi Wijaya untuk bertindak sembrono. Perkiraan awal menunjukkan bahwa hanya kerabat-kerabat ini saja, selama 2 tahun terakhir, melalui berbagai cara ilegal, telah menguras dari Korporasi Wijaya dan mitra-mitranya lebih dari 50 juta dolar dari keuntungan haram. Ya ampun. Mereka memperlakukan Korporasi Wijaya seperti ATM pribadi mereka sendiri, ya? Hila, apa Bapak Wijaya tahu? Kalau ini benar, berapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan pada Korporasi Wijaya? Siapa yang bisa menerima ini? Kalau aku jadi Bapak Wijaya, aku ingin mereka semua mati. Si brengsek Tan itu, lebih baik kau awas di perjalanan pulang. Diam. Kau memalsukan bukti untuk menjebak keluargaku. Aku takkan biarkan kau lolos. Dan Nathan juga tidak. Ibu Santoso, tak perlu buru-buru. Giliranmu akan segera tiba. Dan Nathan yang kau sayangi. Ibu Santoso, Gillermu, dan kakakmu yang tercinta. Mari kita lihat. Bagaimana caramu memfitnahku? Aku tidak punya jabatan resmi di perusahaan di kota Sungai Indah. Kakakku, hanyalah seorang kepala keamanan rendahan. Hanya itu. Ibu Santoso, sebagai pacar Bapak Wijaya, walau kamu tidak punya jabatan resmi di Korporasi Wijaya, kamu justru memanfaatkan status itu untuk mencampuri keputusan personalia Korporasi Wijaya untuk menempatkan kaki tanganmu. Kamu berulang kali dengan dalih biaya hubungan masyarakat dan dana kegiatan, serta berbagai alasan lainnya, dari kartu tambahan Bapak Wijaya dan Departemen Humas Korporasi Wijaya, mengambil uang dalam jumlah besar, totalnya lebih dari 20 juta dolar. Tapi kegiatan-kegiatan ini sama sekali fiktif, atau skalanya sangat tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya. Sebagian besar dananya mengalir ke rekening pribadimu, atau digunakan untuk pengeluaran borosmu sendiri. Ini laporan bank, voucher penggantian biaya, dan perbandingan kegiatan. Yang lebih parah, melalui perantara acara dari perusahaan yang berbisnis dengan Korporasi Wijaya, kamu mengisyaratkan atau bahkan terang-terangan meminta mereka membayarmu uang referral atau langsung suap. Kamu menggunakan statusmu sebagai tunangan Bapak Wijaya untuk mencari rente. Ini kesaksian dan catatan transfer yang diberikan oleh 3 kepala perusahaan. Jumlah totalnya melebihi 15 juta dolar. Ini fitnah jahat. Semuanya bohong. C. Sebagai kapten tim keamanan,
Di Hotel Bintang Pagi, kamu menyalahgunakan wewenangmu, membiarkan atau bahkan berpartisipasi secara pribadi dalam beberapa insiden kekerasan, mengancam dan memukul tamu dan karyawan. Ada beberapa laporan polisi, semuanya ditutupi oleh caramu. Kamu menggunakan posisimu untuk menjalankan sarang judi ilegal di hotel. Mengambil keuntungan. Kamu memaksa pemasok hotel untuk membayarmu uang perlindungan pribadi. Kamu bahkan dicurigai terlibat dalam pengorganisasian prostitusi, menggunakan hotel sebagai sarang. Kami punya kesaksian korban, rekaman pengawasan internal, catatan arus kas, dan catatan komunikasimu dengan orang-orang yang terlibat. Belum lagi, kau memanfaatkan koneksi Luna Santoso untuk mengontrak sebagian layanan keamanan dan logistik korporasi Wijaya. Sebagian besar uang itu asal-usulnya tidak jelas dan dicurigai sebagai pencucian uang. Belum lagi, Kakak, kau yang ada di balik semua ini, bukan? Benar. Kau pikir, ini cukup untuk menjatuhkanku? Maksudmu apa? Dengar semuanya, Jalang ini punya dendam pribadi padaku, jadi dia sengaja menjebakku. Ini balas dendam yang terang-terangan. Balas dendam. Ya, balas dendam. Tolong, kalian harus percaya padaku. Jalang ini, hanyalah orang yang sinting dan gila, hanya karena dendam pribadi yang sepele. Dia menyimpan dendam dan memalsukan bukti ini. Semua hanya agar dia bisa memfitnahku di acara penting ini dan merusak pertunanganku dengan Nathan. Niat jahatnya tak termaafkan. Sepertinya Ibu Santoso berkata jujur. Benar juga, dia dan Bapak Wijaya hampir seperti keluarga. Mengapa dia mau mempertaruhkan segalanya hanya untuk keuntungan kecil? Semuanya sebagai tunangan Nathan Wijaya, saya bersumpah kepada kalian bahwa keluarga saya dan saya sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Tangan kami bersih, hati nurani kami bersih. Sekarang, saya akan mengirim penuduh ini dan kaki tangannya langsung ke Biro Investigasi, dan saya akan menggugat mereka karena fitnah dan pencemaran nama baik. Tidak hanya untuk membersihkan nama baik keluarga saya, tetapi juga untuk memastikan para penjahat yang tak kenal hukum ini menghadapi hukuman maksimal dari undang-undang. Bagus sekali, Ibu Santoso. Kami salah tentang Ibu Santoso. Bagaimana bisa ada orang yang begitu jahat dan penuh kebencian? Sampai segitunya, pastikan mereka mengalami sebuah kecelakaan dalam perjalanan ke Biro Investigasi. Mengerti? jangan khawatir, Kak. Aku akan pastikan mereka tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Hei, biar aku yang bicara dengannya. Lihat itu, dasar jalan. Di dunia ini, siapa yang memiliki kekuatan lebih besar? Siapa yang memiliki dukungan kuat? Dialah yang buat aturan. Kamu sudah tunjukkan semua bukti-bukti katanya ini. Tapi buat apa? Selama aku, Luna Santoso, masih jadi tunangan Nathan Wijaya, Kilyargaku, bisa tetap di korporasi Wijaya, hijab miwa, terus mengeruk uang. Dan suatu hari nanti, ketika aku jadi matriar keluarga Wijaya, semua aset korporasi Wijaya sama saja sudah jadi milikku. Sedangkan kamu nggak akan hidup sampai lihat. Matahari, besok. Ada tipe orang yang saat merasa sudah menang, langsung lari ke musuhnya, buat kasih pidato kemenangan. Dan coba tebak, kamu persis tipe kayak gitu. Maksud kamu apa? Aku kasih tahu, fitur perekaman HP-ku bekerja dengan sempurna. David, silakan. Sayap, Jangan bayarkan dia pergi. berdiri di situ. Lihat, Pejenggan. Di dunia ini, siapa yang memiliki kekuatan lebih besar? Siapa yang memiliki dukungan kuat? Dialah yang buat aturan. Dia pantas mati. Nah, itu baru keadilan. Kita hampir saja didepu. Masa si Bapak Wijaya bisa suka sama wanita kayak gitu? Dia bahkan mau membungkam mereka selamanya. Dasar jahat. Orang kayak dia pantas mati. Dia suruh kita tuduh orang yang tidak bersalah. Diam kalian semua. Maaf. Aku nggak berniat nakalin kalian. Kuma. Aku cuma nggak mau. Kalian semua ketipu. Sama akal-akalannya. Kita ditipu gimana lagi? Sudah jelas. Rekaman ini palsu. Ini suara buatan AI. Ini cuma properti yang mereka beli dari awal. Mereka mau pakai trik-trik kotor ini buat menjebak kita. Bahkan jika itu benar. Rekaman rahasia.
Tidak bisa dijadikan bukti hukum, dan lembaga resmi tidak akan mengakuinya. Pertunjukan sesungguhnya bahkan belum dimulai. Jangan terlalu tidak sabar. Jangan jadi misterius begitu. Kesabaranku padamu sudah habis sejak lama. Aku sudah bosan dengan permainanmu. Hemuto. Surat pemutusan dari Departemen Hukum Korporasi Wijaya dan panggilan pengadilan menggugatku untuk penggelapan. Pinjamanku. Bank Manager Pelianezan mengatakan aku dicurigai penipuan pinjaman, dan mereka menggugatku. Hotelku. Kantor pusat mengeluarkan perintah langsung mencopotku dari jabatanku. Dan banyak sekali panggilan. Diam kalian semua. Aku jadi gila di sini. Katakan saja padaku. Apakah kamu yang berada di balik semua ini? Bukankah sudah jelas? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Penunjukan personel Korporasi Wijaya dan proses hukum. Bagaimana mungkin melewati Nathan? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Maksudmu tidak mungkin? Ibu Santoso masih belum paham juga. Saat Bapak Wijaya memulai Korporasi Wijaya, dia mengalihkan semua sahamnya kepada Ibu Wijaya. Jadi dari awal sekali, Ibu Wijaya sudah menjadi pemegang saham tunggal dan terbesar Korporasi Wijaya. Bapak Wijaya hanya bertindak atas namanya untuk menjalankan wewenang manajemen. Sebagai ketua hanya nama, memecat beberapa parasit, dan mengajukan beberapa gugatan. Bagi pemilik sejati perusahaan, apakah itu benar-benar sulit? Omong kosong. Aku tidak percaya. Itu sama sekali tidak mungkin. Kamu mengada-ada. Kamu kira membodohi siapa? Ini cuma salah satu skema kalian lagi untuk menjebakku. Surat pemberhentian bisa dipalsukan, dan panggilan pengadilan juga bisa dipalsukan. Semuanya palsu. Benar, itu palsu. Semuanya palsu. Tepat sekali, kami semua dijebak oleh seseorang dengan agenda tersembunyi. Ya, kami tidak bersalah. Dia terlihat seperti gadis cantik, tapi dia benar-benar jahat. Dia pantas dipotong 1000 kali. Potong dia 1000 kali. Kalian pada ngapain berdiri saja? Tangkap mereka. Mereka cuma mengeluarkan omong kosong. Tangkap para penipu ini untukku. Sekarang juga. Sekarang. Ayo lakukan. Kalian tuli atau memang bodoh? Kakakku suruh kalian lakukan. Like you can. Kalian mau mati? Kamu kira sedang memukul siapa? Nathan, akhirnya kau datang. Kalau kau tidak mengkul, aku sudah mati diganggu mereka. Mereka semua bersekongkol untuk memfitnahku dan memfitnah seluruh keluargaku. Mereka memukulku. Mereka memukul adikku. Bapak Tan, dia itu bajingan pengkhianat. Dia bersekongkol dengan jalang ini. Merencanakan sesuatu yang jahat. Bagus, Nathan marah sekali. Dia pasti akan memberi mereka pelajaran yang takkan terlupakan. Dan membalas dendam untukku. Nathan, pesanggen hina ini, menyiapkan jebakan untuk menjebak kami. Mereka melemparkan fitnah kepada kami. Itu sama saja dengan menampar wajahmu, terutama wanita itu. Aku penasaran dari mana Bapak Tan mendapatkan pelacur murahan itu, berpura-pura jadi adikmu. Mengapa kau di sini, Nathan? Lihat tulang-tulang cuaku ini. Mereka membuatku sangat kesal. Mereka praktis berusaha untuk menghancurkan keluarga kami. Kau harus membela kami. Lunaku yang malang. Dia begitu setia padamu. Dan inilah balasannya. Diperlakukan seperti ini oleh wanita liar entah dari mana. Wanita itu, dari pandangan pertama saja sudah tahu dia tidak baik. Dia mungkin seorang pelacur. Hari wanita itu murni Reagan. Bapak Tan pasti tidur dengannya. Nathan, aku curiga Bapak Budi juga sudah tidur dengannya. Dia hanya pelacur biasa yang tidur dengan siapa saja. Jalan. Hey Nathan, kenapa kamu mukul aku? Kamu yakin mukul orang yang benar, jalang itu? Hey Nathan. Apa-apaan ini? Kenapa kamu memukuli orang? Bapak Wijaya, kami. Tunggu, ini salah paham Bapak Wijaya. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Nathan Wijaya, apa kamu sudah gila? Apa hakmu memukul kami? Akulah pacarmu, dan kamu melakukan semua ini untuk si jalang yang muncul dari tidak tahu dari mana, dan kamu memukulku,
Jangan-jangan, kamu juga terlibat dengan jalang itu? Kamu tidur dengannya? Yam. Itu saudariku. Sodara Kandunku Sandiri. Stella Wijaya. Apa-apaan ini? Dia ternyata. Nathan, kami tidak tahu. Dia kakakmu. Ini salah paham besar. Ya, ini semua cuma salah paham besar. Ini semua salah paham. Stella, Mafkan Aku. Kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mereka sendiri yang dapat balasannya. Sukurla. Salah paham? Buktinya kuat sekali. Dan kalian berani-beraninya bilang ini cuma salah paham? Bagaimana kalian jelaskan ini? Kami. Mereka tidak bisa menjelaskannya. Baru saja, di depan semua orang, mereka menghina kami. Mereka bahkan menyuruh bodyguard mereka menyerang kami. Mereka bahkan mengancam, kalau kami tidak akan hidup, sampai besok. Apa maksudmu? Semua itu juga cuma salah paham? Aku bisa bersaksi. Bapak Wijaya, aku juga bisa bersaksi. Aku juga. Setiap kata yang Ibu Wijaya katakan adalah benar. Tidak. Stella, biar aku jelaskan. Aku dijebak. Ya, ini jebakan. David Tan. ITU David Tan. Dari dulu dia sudah berniat jahat padaku. Dia memalsukan bukti dan menipu kalian. Stella, dia juga menipumu. Dialah dalang dari semua ini. Jangan sentuh aku. Kamu membuatku muak. Jangan sentuh aku. Kamu menjijikkan. Stella, tolong, kamu harus percaya padaku. Ini semua kesalahpahaman besar. Luna, setelah semua ini, kamu masih berbohong? Baiklah. Anggap saja, hari ini adalah kesalahpahaman. Tapi bagaimana dengan kemarin di lelang? Apakah itu juga kesalahpahaman? Apa yang terjadi kemarin? Bapak Wijaya, lihat ini. Ini adalah rekaman pengawasan dari lelang kemarin. Luna bersekongkol dengan dua orang lainnya untuk membuat Ibu Stella terus-menerus dipermalukan dan ditekan. Mereka memfitnahnya sebagai pencuri dan bahkan mencoba menggeledahnya di depan umum. Dua kaki tangannya sudah dikirim ke penjara. Luna. Ada yang mau kamu katakan? Nathan, kamu tahu siapa aku, Nathan. Lebih baik dari siapapun. Aku mencintaimu, dan aku menghormati kakakmu. Jadi begini caranya. Kamu menunjukkan rasa hormat pada kakakku? Nathan. Ya. Aku akui bahwa, di lelang kemarin, aku agak impulsif. Kata-kataku mungkin terlalu keras. TAPI. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan, mengapa aku bertindak seperti itu? Semuanya karena, mereka membuatku sangat marah. Sampai aku kehilangan kendali. Dia dan Bapak Tan, terang-terangan, merebut barang lelangku. Apa aku harus menerima perundungan itu begitu saja? Apakah dia sama sekali tidak bersalah? Apa maksudmu barang lelang milikmu? Ini adalah hadiah untuk kakakku. Apa hubungannya denganmu? Dan kamu berani bilang dia yang salah? Ya. Aku akui aku salah. Tapi meski begitu, kalau saja dia mengungkapkan identitasnya lebih awal, menjelaskan dengan jelas bahwa dia adalah kakakmu. Mana mungkin semua ini terjadi? Dia punya banyak kesempatan untuk jujur, tapi malah memilih untuk menyembunyikannya. Melihat kami jadi bahan tertawaan, melompat-lompat seperti badut. Ini apa? Ini jelas-jelas jebakan. Dia memesan perangkap untuk kami masuki. Dari awal sekali, dia sudah punya niat jahat. Dia sengaja berusaha merusak hubungan kita. Nathan, kamu jangan sampai hanya mendengar cerita sepihak darinya. Bravo. Sungguh luar biasa. Luna Santoso, aku harus mengakui, kemampuanmu memutarbalikkan fakta dan mengarang cerita dengan lidah perakmu itu benar-benar sudah mencapai puncaknya. Stella, meski kamu punya masalah denganku, aku tidak bisa tinggal diam melihatmu terus melanjutkan jalan yang salah ini. Kalau kamu punya masalah denganku, katakan padaku, aku akan berubah. Tidak mengungkapkan identitasku, berarti aku merundungmu? Baiklah, kalau begitu hari ini, biarkan semua orang di sini melihat sendiri. Lihat apakah aku memasang jebakan. Lihat siapa sebenarnya yang merendang siapa.
Aku tidak mengungkapkan siapa diriku sebenarnya. Akulah yang menggertakmu. Baiklah, jadi hari ini, aku akan bayarkan semua orang di sini. Melihat sendiri, apakah aku benar-benar melakukan jebakan? Dan siapa sih yang menggertak siapa? Apa yang kamu mau? Tidak ada. Aku tidak mau apa-apa. Bapak Tan. Dia terlihat persis seperti anjing. Kamu adalah sampah tak berguna yang besar. Dia adalah sampah tak berguna yang kecil. Sudah kukatakan dari awal, aku adalah saudara perempuan Nathan. Tapi tidak hanya kamu tidak percaya padaku, kamu menghinaku dengan segala cara yang mungkin. Tidak. Kamu berpakaian seperti orang miskin. Kamu sengaja menyesatkanku. Kamulah yang menyalahgunakan kekuasaanmu. Kamu memandang rendah semua orang. Luna. Camus Pentamati. Luna Santoso. Kau akan mati karena ini. Nathan, Parenti. Nathan, dengarkan aku dulu. Video ini palsu. Ini buatan I. Ini buatan I. Rekayasa dalam. Stella, dia selalu ingin menjatuhkanku. Dia sangat membensiku. Itu sebabnya. Dia bersusah payah untuk mengarang cerita dan menjebakku. Dia ingin menjauhkanku darimu. Nathan, setelah semua yang kita lalui bersama, bagaimana bisa kau percaya? Omong kosong tanpa dasar ini. Daripada aku, coba periksa saja. Pasti itu palsu. Rekayasa dalam. Kalau kita bisa mengulur waktu, kita bisa memanipulasi hasilnya dan mengacaukan keadaan. Aku bersumpah demi nyawaku. Aku bersumpah demi nyawa keluargaku. Video itu benar-benar palsu. Ya. Nathan, aku juga mau bersumpah. Memverifikasi, Tidak perlu. Departemen Teknologi sudah memulihkan rekaman CCTV koridor hotel yang terhapus. Dan kami menemukan alasan CCTV itu mati. Adalah kau, Jai Santoso. Nathan, bukan aku. Aku sampah. Kau, biar aku jelasin. Putar rekaman CCTV yang baru dipulihkan. Jangan Nathan. Jangan. Aku mohon jangan ditonton. Semuanya itu palsu. Rekaman CCTV yang kusuruh mereka pulihkan juga palsu. Luna, beraninya kau coba-coba berkilah. Memangnya hatimu sehitam itu? Ha! Kau pantas mati. Nathan, aku salah. Sangga. Adikku menyelamatkan nyawamu. Dan ko baladia dongon kebension. Kau merobek lukisan yang diberikan murid-muridnya. Kau merusak barang-barang yang dia belikan untukmu. Kau menggobrak-gebrik kopernya. Menghina orang tua kami. Menginjak foto keluarga kami. Dan kau bahkan berani melukainya dengan alat pemadam kebakaran? Kau merobek surat yang kuberikan padamu. Kau menyebutku sampah tak berguna? Baiklah. Aku pantas menerimanya. Karena aku tidak melindunginya. Dia adalah adikku. Oran yang paling penting dalam hidupku. Bahkan jika aku membunuhmu, rasanya masih belum cukup. Cac. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku. Seharusnya aku ada di sana untukmu. Aku buta. Semua ini kesalahanku. Enggak apa-apa. Lihat, aku baik-baik saja. Enggak ada goresan sedikit pun. Lihat, kan sudah kubilang, ini bukan salahmu. Dan balas dendam yang kuinginkan, sudah kuselesaikan sendiri. Jadi jangan khawatir. Jangan salahkan dirimu sendiri. Enggak ada yang jadi tanggung jawabmu. Sekarang kita serahkan saja pada hukum. Biarkan mereka menghadapi. Hukuman yang pantas mereka terima. Benar. Aku akan pastikan mereka membusuk di penjara seumur hidup. Aku bersampa. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kalau aku gagal, aku akan
Jangan ngomong sembarangan. Kamu kan adikku, aku kakakmu. Yang selalu kuinginkan hanyalah kamu aman dan bahagia. Bagiku itu adalah hadiah terbaik yang bisa kuminta. Tunggu, Nathan. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Aku hamil anakmu. Ini laporan tes kehamilanku. Nathan, Luna sedang mengandung anak kandungmu sendiri. Kamu nggak mau anakmu lahir tanpa ibu kan? Itu kan keturunan keluargamu. Wah, aku nggak tahu, kamu bisa punya anak. Banyak hal yang nggak kamu tahu. Hei, bos, kamu mau ketemu aku? Ada APA? Santai aja. Kumasarita ke semua orang di sini. Soal hubungan kamu sama Ibu Santoso, cuma itu. Dia mantan kekasihku. Dulu kami sering pacaran. Kamu bohong. Aku nggak kenal kamu. Nathan. Pasti kakakmu yang nyewa aktor buat memfitnah aku. Cayam. Aku punya buktinya di HP. Soal hubungan kita dulu. Mau aku tunjukin ke semua orang? Nathan, jangan dengerin dia. Aku nggak kenal orang itu. Kamu cinta pertamaku. Sebelum ketemu kamu, aku bahkan belum pernah punya pacar. Qui lui a? Luna Santoso, bego banget lu mau nipu siapa pakai gaya polos begitu? Dia itu pelacur tulen. Waktu masih sama gue. Dia selingkuh ke sana kemari. Cuma Tuhan yang tahu udah berapa kali. Dia nyebrang sama gue. Lu tahu kan kenapa kita putus? Lu nggak mungkin bego amat. Semua gara-gara dia terlalu sering main gila. Sampai kesehatannya rusak. Dia dilarikan ke rumah sakit. Coba tebak. Dia mental total. Laporan asli dari rumah sakit. Masih ada di sini. Tertulis, hitam di atas putih. Bohong. Bukti itu palsu. Kembalikan. Pelacur murahan. Jalang sialan mau mukul gue. Pals. Beneran, katanya dokter, dinding rahimnya, tipis kayak kertas. Dia nggak bakal bisa punya anak selamanya. David. Ya pak. Telepon polisi. Tangkap Luna Santoso dan Jai. Sama Semua au Randi Siniyong Njorandung. KKQ. Dan semua anggota keluarga Santoso yang korupsi aset korporasi Wijaya. Serahkan mereka semua ke Biro Investigasi. Beritahu Departemen Hukum. Aku mau mereka membusuk di penjara seumur hidup. Wah, lihat siapa yang datang. Yang angkuh dan sombong. Mantan tunangan keluarga Wijaya. Masih saja mengejar mimpi menikah dengan orang kaya. Lihat baik-baik. Ini tempat yang cocok untukmu. Kalian. Beraninya kalian memperlakukan aku seperti ini. Sekarang kamu cuma seorang tahanan. Sama saja seperti kami. Ini semua salahmu, bodoh. Kalau dulu kamu tidak begitu buta dan membuat marah orang yang salah, bagaimana mungkin kami bisa berakhir seperti ini? Betul, dan kamu masih pikir bisa menyuruh-nyuruh kami, mengatur kami? Kamu tidak lain adalah seorang pecundang sejati. Pembohong, pelacur. Kameralah. Stella, kamu yakin tidak mau tinggal lebih lama lagi? Banyak sekali anak yang tidak bisa sekolah. Aku hanya ingin berbuat sedikit untuk membantu. Melihatmu baik-baik saja membuat hatiku tenang. Jaga dirimu baik-baik. Stella, kamu juga tetap berhubungan. Kalau ada apa-apa, kamu harus beritahu aku segera. Jangan khawatir. Aku pergi dulu. Stella. Nathan Wijaya, kalau kau tidak mau kakakmu mati, serahkan semua saham korporasi Wijaya kepadaku. Siapkan kontraknya sekarang juga, atau aku bunuh dia sekarang. Baik, aku akan memberikannya padamu. Asal jangan sakiti kakakku. David. Siapkan sekarang. Cepat. Ya.
Akhirnya. Apa yang luka di tengah malam bagai ini? Ha? Kau hampir membuatku kena serangan jantung. Bukankah aku baru saja berhasil kabur dari penjara, dan menggunakan nyawa Jalang Stella itu untuk memaksa Nathan Wijaya menyerahkan korporasi Wijaya kepadaku? Kau sedang bermimpi ya? Silent, kabur dari penjara, menyerahkan korporasi kepadamu? Teruslah bermimpi. Kau menggejau.